Prabowo punya status 9 pejabat di kabinet tergemuk sejak 1966. Kalau negara besar seperti Amerika, berapa ya? Jauh lebih sedikit. Kalau Kabinet Merah Putih punya 48 kementerian, Kabinet Presiden Amerika Serikat cuma sepertiganya. Totalnya ada 15 departemen atau kementerian tanpa kementerian koordinator apapun. Ada juga pejabat kabinet lainnya yang jumlahnya bervariasi setiap presiden. Joe Biden misalnya, dia punya 10 pejabat yang setara dengan menteri di kabinet. Contohnya, Menteri Luar Negeri, sama. Menteri Keuangan, sama. Menteri Transportasi, Menteri Perhubungan, sama juga. Menteri Kesehatan dan Layanan Masyarakat. Di sini kewenangannya mirip Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, dan juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menteri Perdagangan, mirip Menteri Perdagangan, Perindustrian, Kelautan dan Perikanan, hingga Komunikasi dan Digital. Kalau Menteri Lingkungan Hidup, Menteri UMKM, ini dipegang dengan pejabat lain yang setara dengan Menteri di Kabinet Biden. Terus jumlah menterinya bisa ditambah kayak di sini nggak sih? Bisa ditambah, bisa dikurangin sesuai dengan kebutuhan negara saat itu. Contohnya nih Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat yang baru dibentuk setelah serangan 11 September. Jadi itu menjadi posisi menteri paling baru sejauh ini. Kabinet Merah Putih yang gemuk ini sempat dibela Prabowo yang sebut negara kita besar, Bung. Namun pakar meragukan efektivitas birokrasinya. Anggaran pun berpotensi bengkak hingga 1,95 triliun rupiah selama 5 tahun ke depan menurut lembaga riset Celios. Ini belum termasuk belanja barang hingga pembangunan kantor baru. Melonjaknya anggaran tersebut tapi sudah diantisipasi pemerintah menurut Wamenkyu Thomas Jiwandono September lalu. Celios juga lalu membandingkan jumlah kementerian di Amerika, juga Cina yang punya 26 menteri. Tapi pakar juga mencatat perbedaan bentuk negara. Lalu muncul argumentasi, oh dia negara federal gitu, kita negara kesatuan. Nah negara kesatuan kita kan juga ada prinsip otonomi daerah yang juga sebagian kewenangan pemerintah pusat itu dijalankan oleh pemerintah daerah. Masih tidak relevan juga bagi saya ya, menghilangkan argumentasi bahwa ya memang kabinet ini boros gitu loh. Soal pelantikannya gimana? Semua menteri dan wamen bisa dipilih, dilantik, dan juga dicopot oleh RI1 tanpa perlu persetujuan DPR. Tapi beberapa kepala badan seperti BIN tetap perlu izin DPR sebagai check and balances. Kalau Amerika? Kalau di sini kebalik, Presiden Amerika Serikat justru harus minta izin sama Senat Amerika, kecuali untuk posisi Wakil Presiden dan Kepala Staf Presiden. Cuma sedikit sih calon menteri yang pernah ditolak sama Senat Amerika. Uniknya, Presiden Amerika Serikat nggak perlu izin Senat Amerika untuk copot kabinet. Dor! Apalagi nih yang pengen kamu ketahui soal perbandingan antara Indonesia dan Amerika? Tulis di kolom komen!